Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan fokus mengembangkan sumber daya manusia di periode kedua pemerintahannya. Lantas bagaimanakah pola komunikasi dan juga koordinasi Kemenko PMK dalam hal ini? Nah, kita akan langsung membahasnya bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dari kediamannya di Widya Chandra, Jakarta. Pak Muhadjir, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Iya, Pak Muhadjir, kita ngobrol-ngobrol sebentar pagi hari ini. Kita mulai dari kebijakan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini yang katanya akan fokus tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, banyak sekali rencana yang akan dilakukan. Salah satunya adalah rencana Mendikbud yang akan mempersiapkan generasi muda yang nantinya harus siap untuk zaman 4.0, 4.0. Nah, seperti apa Kemenko PMK ini akhirnya nanti mengawal visi dan misi tersebut? Perlu dicatat ya, kalau Bapak Presiden menyampaikan bahwa periode kedua beliau nanti akan fokus ke pembangunan SDM, itu bukan berarti akan meninggalkan sama sekali pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena sebetulnya infrastruktur nasional kita sebagai prasyarat untuk pembangunan SDM itu masih jauh dari memadai, baru kira-kira 40% dari total yang dibutuhkan, bahkan juga masih di bawah rata-rata infrastruktur internasional untuk negara berkembang. Jadi kita juga masih harus bekerja keras untuk menggenjot sektor infrastruktur kita. Memang kemudian kita harus segera beringsut ke pembangunan SDM. Kenapa? Karena kalau infrastruktur ini terbangun tanpa segera diikuti dengan pembangunan SDM, itu akan percuma. Kenapa? Karena pada hakikatnya pembangunan itu adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu hanya prasyarat dari pembangunan. Ibarat kalau orang beragama Islam itu infrastruktur itu wudunya, sedangkan pembangunan SDM itu adalah sholatnya. Tidak mungkin orang sholat tanpa wudhu, tetapi kalau hanya wudhu saja tidak sholat artinya juga belum beribadah. Jadi itu hubungan terkait dua-duanya. Kemudian yang berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai Menko PMK, betul bahwa kita harus menyiapkan generasi muda kita, usia anak-anak usia produktif kita untuk siap menyongsong revolusi industri 4.0 atau 4.0. Tetapi Bapak Presiden sudah wanti-wanti kemarin pada rapat kabinet terbatas, kita tidak boleh melihat Indonesia hanya sebatas Jakarta, tetapi Indonesia ini wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang itu mempunyai tingkat disparitas yang luar biasa. Kalau kita berkunjung, kalau kita melihat Jakarta memang sudah luar biasa, tetapi kalau kita berkunjung ke wilayah-wilayah terpinggir, seperti di beberapa kabupaten di wilayah Papua ataupun di Kepulauan Natuna, maka kondisi pendidikan SD, anak-anak SD kita itu juga masih ada yang seperti tahun 60-an. Dan ini berarti adalah suatu ketimpangan, dan ketimpangan ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau kita mempercepat pembangunan SDM di wilayah yang sudah cepat, kemudian kita tidak lebih mempercepat daerah-daerah yang tertinggal itu, maka tingkat ketimpangan, tingkat ketertinggalan, tingkat segregasi, ketersingkiran dari elemen masyarakat kita, sebagian anak-anak Indonesia itu akan semakin jauh tertinggal. Dan ini adalah merupakan problem yang harus segera diatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena itu kemarin Presiden pada waktu rapat kabinet terbatas menekankan bahwa periode 5 tahun ini beliau akan kerja habis-habisan untuk pembangunan SDM. Nah, pasti banyak hal Pak ke depannya akan dilakukan. Peningkatan SDM ini juga pastinya akan melibatkan sejumlah kementerian. Bagaimana pola komunikasinya dan juga mungkin pasti ada koordinasi Kemenko PMK dengan kementerian lain. Bisa dijelaskan tentang hal ini, Pak? Koordinasinya berjenjang. Jadi pertama kita akan berkoordinasi pada level yang paling bawah, yaitu masing-masing kementerian dan badan dan lembaga yang berada di bawah Kemenko PMK, mereka harus melakukan koordinasi di masing-masing bagian, baik direktorat maupun direktorat jenderal yang ada di bawahnya. Kemudian jenjang lebih tinggi, kemudian antar kementerian dan badan dan lembaga yang berada di bawah Kemenko PMK ini kita koordinasikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kemudian pada jenjang yang selanjutnya yaitu kita akan berkoordinasi antar Menko, yaitu ada 4 Menko yang itu sebetulnya tugasnya juga saling kait-mengkait. Karena itu kita akan rumuskan program-program mana yang harus dikoordinasi pada level masing-masing menteri dan mana program-program yang harus dikoordinasikan di antar menteri melalui Kemenko dan mana program-program yang harus dikoordinasikan antar Menko. Jadi jenjangnya seperti itu dan ini sudah kita mulai secara bertahap. Ya, kalau kita bicara tentang 5 tahun ke depan ini bisa dikatakan sebagai jangka pendek sebenarnya Pak. Nah pasti Kemenko PMK ini punya target dan juga strategi untuk meningkatkan kualitas SDM. Dan program apa yang hingga saat ini menjadi prioritas untuk 5 tahun ke depan? Secara simpel, pertama kita harus bicara tentang indikator ya atau alat ukur untuk mengetahui tingkat capaian. Untuk Kemenko PMK itu secara simpel ada 3 indikator yang akan kita gunakan. Pertama yaitu indeks pembangunan manusia, yang kedua adalah indeks tentang tingkat angka kemiskinan, dan yang ketiga adalah tentang ketimpangan, yaitu kita menggunakan Gini rasio. Seperti juga dengan sektor ekonomi, misalnya indeksnya adalah tentang pertumbuhan, kemudian daya beli masyarakat dan seterusnya, maka kita punya 3 tolok ukur itu. Dan kemudian yang akan kita prioritaskan adalah pertama menguatkan sumber daya manusia di sektor pembentukan karakter baik yang sesuai dengan landasan ideologi kita Pancasila. Kemudian yang kedua kita membekali mereka skill, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Dan kemudian yang ketiga adalah menyiapkan lapangan kerja ataupun dunia usaha yang memungkinkan para mereka yang usia produktif, terutama anak-anak usia produktif, nanti bisa betul-betul mengeksplorasi kemampuannya, talentanya, kehebatannya, karena dia mendapatkan ruangan yang cukup, yaitu lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya itu. Itu skema sederhananya seperti itu. Ya, sebenarnya banyak sekali yang harus difokuskan dalam pengembangan sumber daya manusia. Kita akan berbincang lagi usai jeda pariwara berikut ini. Pak Muhadjir Effendi tetap di sana karena kita akan melanjutkan perbincangan kita yang seru ini. Selepas jeda pariwara berikut ini tetaplah di Metro Pagi Prime Time pemirsa. Ya pemirsa, masih bersama saya Ajeng Kamarati di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir masih bersama kami Pak. Masih. Iya Pak Muhadjir, jadi kalau misalnya bisa dikonklusikan dari pembicaraan kita tadi, fokus pengembangan SDM, sumber daya manusia ini sangat penting untuk jangka 5 tahun ke depan setidaknya ya Pak ya? Iya. Ya Pak, kita akan melihat lagi masalah lain karena banyak sekali topik-topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kemarin Presiden sudah melakukan beberapa kunjungan. Yang kita ketahui adalah kunjungan ke Papua, kunjungan ke Sulawesi Tengah, bahkan ke Ambon Maluku. Ya. Nah bisa dijelaskan Pak, apa yang diperintahkan oleh Presiden pasca kunjungan ke beberapa daerah tersebut? Kemarin kebetulan baru ada rapat kabinet terbatas. Dan masing-masing Kemenko, masing-masing Menko diminta untuk presentasi dan saya juga sudah mempresentasikan rencana baik jangka pendek 1 tahun ke depan maupun 5 tahun ke depan. Dan Bapak Presiden salah satu yang perlu saya sampaikan adalah semua menteri diminta untuk sering turun ke bawah. Jadi untuk berkunjung ke tempat-tempat yang memang dipandang ada masalah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing, sehingga jangan mempersepsi persoalan Indonesia ini dari Jakarta, membayangkan tapi tidak pernah tahu lapangan. Dan ini sudah dimulai oleh Bapak Presiden, kemarin berkunjung ke wilayah-wilayah yang sangat, menurut saya sangat tepat sesuai dengan tempat di mana beliau bisa memberikan pesan kepada para pembantunya agar melakukan seperti apa yang beliau lakukan itu. Dan ini penting agar semua menteri memiliki pandangan yang lengkap, yang utuh tentang bagaimana sih sebetulnya kondisi keanekaragaman dan keheterogenan
wilayah Indonesia ini, sehingga dia bisa segera membuat ramuan pemecahan masalah secara komprehensif, dan yang penting dia tidak akan gegabah untuk membuat satu model untuk dianggap bisa menyelesaikan semua persoalan. Itu yang menurut saya yang saya tangkap pesan dari Presiden pada waktu rapat kabinet terbatas kemarin. Kemudian juga yang harus kita waspadai adalah kondisi ekonomi global yang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi, bahkan ada kemungkinan akan terjadi resesi dunia, dan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintahan Indonesia, Kabinet Indonesia Maju tahun 2020 sampai 2019-2024. Karena itu semua menteri, semua pembantu beliau diminta untuk bekerja habis-habisan, terutama di sektor pembangunan sumber daya manusia ini. Itu yang saya tangkap pesan-pesan beliau pada waktu rapat kabinet terbatas, dan itu akan kita jadikan acuan untuk merealisasi target-target prioritas dari semua kementerian, badan, dan lembaga yang berada di bawah Kementerian Kemenko PMK, dan tentu saja ini juga harus kita cocokkan, selalu kita selaraskan dengan visi dan misi Presiden, karena pada dasarnya kita ini adalah penerjemah, implementator atau pelaksana dari visi Presiden. Nah, kalau misalnya kita lihat dari beberapa daerah-daerah yang dikunjungi oleh Presiden kemarin ini, ada wilayah-wilayah menjadi fokus seperti Wamena, Palu karena setelah likuifaksi, lalu ada Maluku yang setelah gempa Ambon kemarin. Bagaimana Kemenko PMK ini melihat masing-masing permasalahan dan situasi yang sebenarnya di masing-masing daerah ini? Saya kebetulan sebelum menjadi Menko sudah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kami juga mencoba untuk melaksanakannya. Misalnya sebelum saya ada pergantian kabinet ini, saya terakhir turun di Kabupaten Duga, di salah satu wilayah Papua, yang wilayah yang masih dianggap belum aman, dan saya sebetulnya banyak yang melarang untuk tidak boleh turun ke sana. Tetapi saya sangat berharap ingin mendapatkan salah satu eksemplar yang kita anggap wilayah yang paling serius untuk ditangani untuk ke depan gitu, dan saya cukup memiliki pemahaman, dan itu insya Allah menjadi modal saya untuk bisa memberikan penjelasan, bisa meyakinkan kepada menteri-menteri yang berada di bawah koordinasi saya betapa pentingnya untuk turun ke bawah, dan saya akan bisa jelaskan beberapa wilayah yang sudah pernah saya kunjungi, dan itu menurut saya modal yang penting dipegang oleh para menteri, terutama menteri-menteri yang baru saja mendapatkan amanah untuk periode kedua ini. Saya akan sampaikan itu kepada mereka. Sebenarnya seberapa signifikan Pak untuk turun ke lapangan, melihat langsung lalu mengkaji dan memikirkan apa action selanjutnya dari strategi-strategi yang akan dilakukan sebuah kementerian? Tadi itu sudah saya sampaikan bahwa kita tidak mungkin membuat satu model berlaku untuk semua seperti untuk cloning aja gitu. Masalah Indonesia ini sangat beragam gitu. Presiden pada waktu kesempatan tertentu menyampaikan bahwa Indonesia ini terlalu besar kalau hanya ditangani secara sektoral oleh menteri-menteri tertentu, tetapi harus ditangani secara bersama, saling bergandeng tangan, membangun koherensi atau jalinan tali temali yang kuat untuk bisa turun bersama-sama menyelesaikan persoalan. Anggaran memang berada di masing-masing KL atau kementerian dan lembaga, tetapi ketika menjadi aksi, menjadi tindakan, maka itu harus bersama-sama. Dan tidak sekedar aksi yang istilahnya Bapak Presiden itu hanya sekedar send, ya, mengirim, tetapi harus betul-betul diterima oleh sasaran yang akan dikirimi atau terdeliver. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa penting kita untuk melihat lapangan langsung. Apalagi tugas Menko PMK itu nanti ada 3, yaitu pertama koordinasi, dan kemudian sinkronisasi, dan yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Jadi Kemenko PMK akan punya tanggung jawab untuk memastikan
bahwa kiriman-kiriman program dari kementerian-kementerian dan badan lembaga itu memang betul-betul diterima oleh klien kita, yaitu rakyat Indonesia yang membutuhkan. Dan itulah pentingnya kenapa kita harus sering-sering turun ke bawah, down to the earth itu. Iya. Nah, kalau tadi dibicarakan bahwa ada rencana 1 tahun yang harus dibicarakan dengan Presiden Jokowi untuk melihat bagaimana 5 tahun ke depan rencana ini akan direncanakan. Nah, apakah sudah melakukan komunikasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga yang dibawahi oleh PMK ini soal apa yang menjadi target 1 tahun ke depan setidaknya untuk 365 hari ke depan? Secara teknis sudah tadi itu, jadi pada 1 hari setelah pelantikan, saya sudah minta seluruh kementerian dan badan lembaga di bawah saya untuk melakukan koordinasi di tingkat menteri, yaitu kalau itu punya direktur jenderal ya di tingkat direktorat jenderal, kalau itu lembaga teknisnya lain silakan. Setelah itu kemudian kemarin pagi saya undang mereka di kantor Kemenko PMK untuk memaparkan secara selintas tentang apa hasil dari koordinasi dari masing-masing kementerian itu dan apa itu isu besar atau program besar yang akan dilaksanakan, terutama yang harus melibatkan kementerian yang lain, baik yang ada di bawah koordinasi Kemenko PMK maupun menteri yang ada di luar koordinasi Kemenko PMK. Setelah itu saya sudah berjanji dengan Menko yang lain, dengan Pak Luhut, dengan Pak Erlangga, juga dengan Pak Mahfud, untuk nanti akan kita ketemu bersama untuk merumuskan sekaligus juga melakukan sinkronisasi terhadap program-program yang tadi sudah kita identifikasi melalui proses dari kementerian-kementerian tersebut. Jadi tahapnya seperti itu dan nanti ini akan terus kita lakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program-program itu tidak tercerai-berai satu sama lain, tetapi merupakan program yang utuh, berjalin berkelindan atau coherence ketika berada di lapangan, betul-betul fokus mengarah kepada target sasaran, yaitu klien kita, yaitu rakyat Indonesia yang memang perlu ditangani itu. Iya, target sudah jelas, visi sudah jelas, tinggal sinkronisasi terus dilakukan dan action ke depannya. Pak Muhadjir Effendi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat bertugas ya Pak ya, selamat pagi, selamat hari Jumat.